Selamat datang kembali. Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Malam ini, perjalanan kita akan membawa kita sangat jauh, melewati batas-batas planet, meninggalkan galaksi kita, menuju struktur kosmik paling masif yang bisa Anda bayangkan. Bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa ternyata alam semesta tidaklah kacau, bahwa di balik skalanya yang kolosal, tersembunyi sebuah keteraturan, sebuah tatanan yang hampir tampak cerdas. Sebuah struktur yang oleh para ilmuwan sering disebut, hampir berbisik, sebagai arsitektur kosmik. Hari ini kita akan membahas penemuan yang terlarang. Sebuah temuan yang berani menggoyahkan pilar-pilar fundamental kosmologi modern. Kita akan memulai perjalanan untuk menyaksikan sendiri megastruktur kosmik ini, struktur yang menurut teori-teori kita saat ini seharusnya mustahil ada. Jadi, siapkan diri Anda. Karena kuliah pengantar tidur ini mungkin justru akan membuat Anda terjaga saat kita mengungkap misteri yang tersimpan di kedalaman gelap kosmos. Untuk memahami betapa dahsyat dan mengejutkannya penemuan ini, mari kita sejenak menengok ke belakang. Baru sekitar 100 tahun yang lalu, kita masih meyakini bahwa galaksi Bima Sakti adalah keseluruhan dari alam semesta. Kita membayangkannya sebagai pulau bintang tunggal di tengah samudera kehampaan tak terbatas. Barulah berkat penelitian Edwin Hubble pada tahun 1920-an, kita menyadari bahwa bintik-bintik kabur di langit malam ternyata adalah galaksi-galaksi lain yang sangat jauh dan sama masifnya dengan galaksi kita. Saat itulah batas-batas alam semesta kita meluas. Namun, bahkan setelah penemuan Hubble, kita masih membayangkan kosmos ini seperti subkosmik, di mana galaksi-galaksi tersebar kurang lebih secara merata di ruang angkasa. Sebuah susunan sistem bintang yang dianggap acak dan tidak terstruktur. Kami berasumsi bahwa jika kita mengambil sebidang ruang yang cukup besar, jumlah galaksi di dalamnya akan kurang lebih sama, dimanapun lokasi kubus itu. Asumsi ini, yang dikenal sebagai prinsip kosmologi, cosmological principle, adalah fondasi dari seluruh pemahaman kita tentang alam semesta. Namun kemudian, seiring dengan kemajuan teknologi teleskop dan metode pemetaan alam semesta, gambaran yang sederhana dan nyaman ini mulai retak. Para astronom mulai melihat pola-pola yang tak terduga. Semuanya berawal dari lingkungan kosmik terdekat kita. Saat para astronom mulai memetakan galaksi-galaksi yang dekat dengan kita, mereka menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut tidak tersebar secara acak. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, bersama dengan galaksi Andromeda dan sekitar 50 galaksi satelit yang lebih kecil, membentuk apa yang oleh para ilmuwan disebut gugus lokal. Ini bukan sekadar kumpulan kebetulan, melainkan sebuah sistem yang terikat kuat oleh gravitasi. Di dalamnya semua anggotanya berputar mengelilingi pusat massa bersama, yang letaknya berada di suatu tempat antara Bima Sakti dan Andromeda. Ini adalah petunjuk awal yang menunjukkan bahwa alam semesta memiliki struktur yang terorganisir. Bayangkan sebuah desa kecil, di mana beberapa rumah berdiri berdekatan dan membentuk satu kesatuan. Itulah gugus lokal kita. Ukurannya sudah mencengangkan, sekitar 10 juta tahun cahaya lebarnya. Cahaya membutuhkan waktu 10 juta tahun hanya untuk melintasi halaman kosmik kita ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Para astronom menyadari bahwa untuk melihat gambaran yang lebih lengkap, mereka harus melihat lebih jauh. Mereka mulai memetakan bukan hanya galaksi individu, tetapi seluruh kelompok galaksi, seperti gugus lokal kita. Dan apa yang mereka saksikan memaksa mereka untuk meninjau kembali segala sesuatu yang mereka ketahui tentang kosmos. Ketika para ilmuwan menaikkan skala pengamatan, mereka menemukan bahwa kelompok lokal kita ternyata hanyalah sebuah daerah pinggiran yang sederhana di dalam sebuah megalopolis raksasa. Megalopolis ini diberi nama Supercluster Virgo. Supercluster ini mencakup lebih dari 100 kelompok dan gugus galaksi, termasuk kelompok lokal kita. Pusatnya terletak sekitar 65 juta tahun cahaya dari kita, di arah rasi bintang Virgo. Tepat di pusat supercluster ini terdapat gugus Virgo yang masif, yang memadatkan lebih dari 1000 galaksi dalam volume yang relatif kecil. Ini adalah pusat daya tarik gravitasi yang sesungguhnya bagi seluruh wilayah kita. Semua galaksi, termasuk galaksi kita, bergerak perlahan namun pasti menuju ke arahnya, seperti kendaraan yang berbondong-bondong menuju pusat kota metropolitan. Diameter supercluster Virgo sendiri diperkirakan mencapai sekitar 110 juta tahun cahaya. Pada skala ini, alam semesta tidak lagi terlihat seperti struktur ini lebih menyerupai peta suatu negara, lengkap dengan gugus-gugus sebagai kota,
kelompok-kelompok sebagai pedesaan, dan galaksi-galaksi individu sebagai rumah terpisah. Namun, gambaran ini belum lengkap. Pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang ada di antara kota-kota ini? Apakah mereka hanya pulau-pulau yang terisolasi, ataukah ada sesuatu yang menghubungkan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini muncul berkat perkembangan teknologi, yang kini memungkinkan kita mengukur jarak ke galaksi dalam jumlah yang sangat banyak. Metode ini dikenal sebagai pengukuran pergeseran merah, redshift. Alam semesta terus mengembang, dan hukumnya sederhana. Semakin jauh galaksi dari kita, semakin cepat pula ia bergerak menjauh. Akibatnya, cahaya yang dipancarkannya ikut meregang, bergeser menuju bagian spektrum yang berwarna merah. Dengan mengukur pergeseran ini, kita bisa menghitung jarak pastinya. Melalui survei langit secara massal, para astronom, seperti kartografer kosmik, mulai menyusun peta 3 dimensi alam semesta. Dan saat peta itu jadi, sebuah gambaran yang benar-benar memukau tersingkap. Ternyata supergugus galaksi itu bukanlah pulau-pulau yang terisolasi. Mereka hanyalah simpul-simpul paling terang dan paling padat dalam sebuah jaringan raksasa yang menyebar luas. Jaringan ini kemudian diberi nama jaring kosmik, cosmic web. Jaring kosmik ini terdiri dari struktur panjang dan tipis yang membentang hingga ratusan juta tahun cahaya. Struktur inilah yang disebut filamen galaksi. Filamen-filamen ini menyerupai serat bercahaya, berfungsi menghubungkan gugus-gugus galaksi masif, seolah-olah mereka adalah jalan raya utama antar kota. Sementara itu, galaksi-galaksi itu sendiri, seperti yang kita bayangkan, adalah butiran mutiara yang tersusun rapi di sepanjang untayan tak kasat mata ini. Grup lokal kita sendiri, tempat galaksi Bima Sakti berada, ternyata terletak di salah satu filamen tersebut. Kita ini hidup di pinggiran sebuah megapolis kosmik, tepatnya di salah satu arteri transportasi utamanya. Guncangan nyata pertama, struktur pertama yang benar-benar membuat para ilmuwan meragukan model mereka adalah penemuan tembok besar CFA2. Struktur ini ditemukan pada tahun 1989 oleh Margaret Geller dan John Huchra saat mereka melakukan survei pergeseran merah di Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian. Ketika mereka memetakan ribuan galaksi, sebuah struktur raksasa muncul di depan mata mereka. Ini adalah struktur galaksi, gugus super, dan filamen yang datar dan memanjang, terbentang sepanjang 500 juta tahun cahaya, selebar 300 juta tahun cahaya, dan tebalnya hanya 15 juta tahun cahaya. Bayangkan sebuah tembok kolosal yang dibangun seluruhnya dari galaksi. Ukurannya begitu masif hingga terasa mustahil. Menurut teori yang berlaku saat itu, alam semesta yang baru berusia 13,8 miliar tahun belum memiliki cukup waktu bagi gravitasi untuk membentuk struktur yang begitu kolosal namun teratur. Ibaratnya Anda menemukan jalan tol yang lurus sempurna dan sangat panjang di tengah hutan belantara. Reaksi pertama dari komunitas ilmiah adalah rasa tidak percaya. Mungkin ini hanya kesalahan observasi atau hanya ilusi optik semata. Namun, penelitian selanjutnya mengonfirmasi tembok ini nyata, dan ini hanyalah permulaan. Tentu, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana para ilmuwan bisa membuat peta semacam itu? Kita jelas tidak bisa mengelilingi alam semesta dengan pesawat ruang angkasa, bukan? Proses ini sangatlah rumit, membutuhkan ketelitian luar biasa, dan memakan waktu hingga puluhan tahun. Alat utama, seperti yang sudah kita sebutkan, adalah pergeseran merah atau redshift. Teleskop diarahkan ke satu area tertentu di langit, lalu melakukan analisis spektral cahaya dari ribuan galaksi secara bersamaan. Untuk setiap galaksi, nilai redshift-nya diukur, dan inilah yang memberi kita jarak ke galaksi tersebut. Koordinat ketiga, yaitu kedalaman. Setelah itu, teleskop bergeser ke area berikutnya, dan prosesnya diulang. Dengan cara inilah, langkah demi langkah, lapis demi lapis, para astronom berhasil menciptakan peta 3 dimensi tersebut. Proyek-proyek besar seperti Sloan Digital Sky Survey atau disingkat SDSS telah memetakan jutaan galaksi. Ini memungkinkan kita untuk melihat miliaran tahun cahaya ke masa lalu dan jauh ke dalam ruang angkasa. Proses ini mirip dengan arkeologi. Hanya saja, alih-alih lapisan tanah, kita berhadapan dengan lapisan waktu.
Semakin jauh kita melihat, semakin muda usia alam semesta yang kita saksikan. Dan peta-peta ini mengungkap bahwa dinding besar CFA2, CFA Great Wall 2, ternyata bukanlah struktur terbesar di alam semesta. Tak lama setelah itu, rekornya berhasil dipecahkan. Pada tahun 2003, berbekal data dari Sloan Digital Sky Survey yang terkenal itu, para ilmuwan menemukan struktur baru yang jauh lebih kolosal. Dinding besar Sloan, Sloan Great Wall. Struktur ini ternyata hampir 3 kali lipat lebih panjang dari pendahulunya. Panjangnya diperkirakan mencapai 1,37 miliar tahun cahaya. Untuk memahami betapa masifnya struktur ini, mari kita berandai-andai. Jika galaksi Bima Sakti kita hanya sebesar koin, maka dinding besar Sloan akan membentang sepanjang lapangan sepak bola. Ini adalah filamen galaksi raksasa, salah satu untaian dari jaring kosmik, Cosmic Web, yang terlihat jelas pada peta alam semesta. Pada saat itu, ia merupakan objek terbesar yang pernah diketahui oleh sains. Keberadaannya sontak menghadirkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman bagi para kosmolog. Bagaimana mungkin struktur raksasa yang teratur ini bisa terbentuk dalam rentang usia alam semesta yang ada? Model kosmologi standar yang menjelaskan evolusi alam semesta sejak dentuman besar, Big Bang, mulai menunjukkan kelemahan ketika mencoba menjelaskan keberadaan objek-objek mega semacam ini. Jelas sekali bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pemahaman kita. Seolah ada bagian penting dari teka-teki kosmik ini yang luput dari pengamatan para ilmuwan. Namun, jaring kosmik bukan hanya sekadar benang dan dinding. Bagian yang sama penting dan misterius dari struktur ini adalah ruang kosong atau void. Ini adalah wilayah ruang angkasa yang sangat luas, hampir hampa, dan terletak di antara filamen-filamen galaksi. Jika gugusan galaksi diibaratkan kota dan filamen adalah jalan penghubung antar kota, maka void adalah hamparan pedesaan luas yang tak berpenghuni. Ukurannya sama mencengangkannya dengan dimensi dinding-dinding kosmik itu. Diameter tipikal satu void berkisar antara 100 hingga 300 juta tahun cahaya. Di dalamnya hampir tidak ada galaksi yang terang. Mereka menyerupai gelembung sabun raksasa, dan seluruh materi yang terlihat, yakni benang-benang galaksi, berkonsentrasi di permukaannya. Faktanya, ruang kosong inilah yang mengisi sebagian besar volume alam semesta. Galaksi dan gugusan-gugusannya hanyalah lapisan tipis yang melapisi dinding-dinding gelembung tersebut. Mempelajari void sama pentingnya dengan mempelajari dinding-dinding kosmik. Bentuk, ukuran, dan distribusinya membawa informasi mengenai momen-momen paling awal kehidupan alam semesta, serta sifat kekuatan misterius yang membentuk struktur ini, materi gelap dan energi gelap. Ternyata, kekosongan menyimpan informasi yang tak kalah penting dari materi itu sendiri. Lantas, siapakah pematung tak kasat mata yang membentuk arsitektur kosmik nan agung ini? Menurut teori ilmiah terkemuka, jawabannya terletak pada materi gelap. Ia adalah zat misterius yang tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita hanya mengetahui keberadaannya berkat pengaruh gravitasinya terhadap materi tampak, seperti bintang dan galaksi. Materi gelap menyusun sekitar 27% dari total massa energi alam semesta, sementara materi biasa yang tampak, yang membentuk diri kita, planet, dan bintang hanyalah 5%. Nah, teori tersebut menyatakan bahwa materi gelaplah yang membentuk kerangka tak kasat mata bagi jaring kosmik. Tepat setelah ledakan dahsyat, Big Bang, distribusi materi gelap memiliki fluktuasi kepadatan yang sangat kecil. Di area yang kepadatannya sedikit lebih tinggi, gravitasi mulai bekerja lebih aktif, menarik lebih banyak materi gelap. Seiring waktu, wilayah-wilayah ini memadat menjadi filamen dan simpul. Sementara itu, materi biasa, materi barionik mengikutinya saja, layaknya serbuk besi yang ditarik magnet. Materi barionik ini berkonsentrasi di sumur gravitasi tersebut, membentuk galaksi beserta gugusannya. Konfirmasi untuk teori ini ternyata datang dari dunia simulasi komputer. Para ilmuwan telah menciptakan simulasi yang sangat rumit, dimulai dari momen tak lama setelah Big Bang, lalu menghitung evolusi alam semesta selama miliaran tahun. Dalam simulasi ini, mereka memasukkan hukum-hukum fisika yang sudah kita ketahui, serta perkiraan sifat-sifat materi gelap dan energi gelap. Salah satu simulasi paling terkenal adalah Millennium Simulation.
Dalam simulasi itu, mereka melacak nasib lebih dari 10 miliar partikel di dalam kubus ruang angkasa berukuran 2 miliar tahun cahaya. Dan hasilnya sungguh mencengangkan. Model komputer ini yang hanya didasarkan pada gravitasi dan sifat materi gelap secara mandiri, tanpa penyesuaian tambahan apapun, berhasil mereplikasi struktur yang sangat mirip dengan jaring kosmik, cosmic web, yang selama ini kita amati. Di layar-layar komputer muncul benang-benang, dinding-dinding, dan ruang kosong, voids, yang persis sama dengan yang dilihat para astronom melalui teleskop mereka. Ini menjadi argumen yang sangat kuat, yang mendukung pandangan bahwa kerangka tak terlihat dari materi gelaplah yang menjadi fondasi bagi seluruh struktur skala besar di alam semesta. Seolah-olah misteri itu hampir terpecahkan, tapi hanya hampir. Namun, dari manakah asal-muasal fluktuasi kepadatan awal yang menjadi cikal bakal terbentuknya galaksi dan gugusan galaksi? Menurut para ilmuwan, jawabannya terletak pada masa-masa awal, atau masa bayi, alam semesta. Selama 380.000 tahun pertama setelah Big Bang, alam semesta dipenuhi oleh plasma panas dan padat yang terdiri dari proton, elektron, dan foton. Plasma ini begitu padat sehingga cahaya tidak bisa menyebar secara bebas. Di dalam plasma ini, bagaikan dalam kuali raksasa yang mendidih, gelombang suara atau gelombang akustik bergejolak. Gelombang ini sangat mirip dengan gelombang suara yang kita dengar di udara. Gelombang yang dipicu oleh interaksi antara gravitasi dan tekanan radiasi ini dikenal sebagai osilasi akustik baryon. Osilasi ini menciptakan daerah dengan kepadatan yang sedikit lebih tinggi dan yang sedikit lebih rendah. Ketika alam semesta mendingin, memungkinkan proton dan elektron bersatu membentuk atom hidrogen, ia menjadi transparan terhadap cahaya. Cahaya pertama ini, yang telah mencapai kita, kini kita amati sebagai radiasi latar belakang kosmik, atau CMB. Dan pada peta radiasi CMB inilah kita melihat jejak gelombang suara purba tersebut, riak-riak yang tersisa dari proses mendidihnya plasma awal. Gelombang-gelombang ini menetapkan skala tertentu, seolah-olah meninggalkan penggaris di alam semesta. Dan pada jarak inilah, hari ini kita memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan galaksi. Efek inilah yang menjadi cetakan, atau pola dasar, tempat seluruh arsitektur kosmik kemudian dibangun. Tampaknya, kita punya teori yang sangat rapi dan indah. Gelombang suara awal di alam semesta muda menciptakan sebuah cetak biru. Materi gelap kemudian membangun kerangka tak terlihat berdasarkan cetak biru ini. Sementara materi yang terlihat mengisi kerangka itu, membentuk apa yang kita sebut jaring kosmik. Model ini sangat sempurna dalam menjelaskan struktur sebesar tembok besar Sloan. Namun, pada tahun 2013, sebuah penemuan muncul yang menghancurkan semua keindahan teori tersebut. Sekelompok astronom yang meneliti distribusi semburan sinar gamma, ledakan paling kuat di alam semesta yang seharusnya terjadi secara acak, menemukan sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka menemukan klaster semburan sinar gamma di area langit tertentu. Klaster ini mengindikasikan adanya struktur dengan ukuran yang benar-benar tak terbayangkan. Struktur ini dinamakan tembok besar Hercules Corona Borealis. Ukurannya diperkirakan mencapai 10 miliar tahun cahaya. 10 miliar tahun cahaya. Itu mencakup hampir 10% dari diameter seluruh alam semesta yang dapat kita amati. Penemuan ini bukan sekadar pemecah rekor, ini adalah tantangan yang fundamental bagi seluruh kosmologi modern. Untuk memahami mengapa tembok raksasa Hercules Corona Borealis, HCBGW, menjadi perdebatan sengit, kita perlu meninjau kembali prinsip kosmologi. Perlu diingat, prinsip ini menyatakan bahwa diukur dalam skala yang sangat besar, seluruh alam semesta bersifat homogen dan isotropik. Maksudnya, penampakan alam semesta akan tampak seragam dari sudut pandang manapun. Ini adalah asumsi fundamental yang menjadi landasan bagi semua persamaan teori relativitas umum Einstein saat mendeskripsikan alam semesta secara menyeluruh. Tentu saja, pada skala kecil, seperti planet, bintang, atau galaksi, alam semesta memang tidak homogen. Namun, para ilmuwan meyakini bahwa jika kita mengambil ruang dengan sisi beberapa ratus juta tahun cahaya, materi di dalamnya seharusnya sudah terdistribusi dengan cukup merata. Bahkan ada batas teoretis untuk ukuran struktur kosmik terbesar yang dikenal sebagai skala homogenitas. Diperkirakan, ukuran maksimalnya hanya sekitar 1,2 miliar tahun cahaya.
Struktur apapun yang lebih besar dari batas ini secara tegas tidak mungkin ada karena akan melanggar prinsip kosmologi secara frontal. Sementara itu, tembok raksasa Hercules Corona Borealis justru ditemukan memiliki ukuran hampir 10 kali lipat dari batas tersebut. Penemuan ini ibarat menemukan ombak setinggi beberapa kilometer di tengah lautan yang permukaannya sangat tenang dan mulus. Keberadaan struktur raksasa seperti dinding besar Hercules Corona Borealis secara terang-terangan bertentangan dengan model kosmologi standar. Berdasarkan model tersebut, alam semesta kita sama sekali tidak memiliki waktu yang cukup untuk membentuk objek sebesar itu. Gravitasi akan membutuhkan puluhan, bahkan mungkin ratusan miliar tahun untuk menarik materi menjadi untaian kolosal semacam itu. Padahal, umur alam semesta kita hanya 13,8 miliar tahun. Ini berarti salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, penemuan ini adalah kesalahan statistik. Hanya tumpukan kebetulan dari semburan sinar gamma yang salah kita tafsirkan sebagai satu kesatuan struktur. Banyak ilmuwan berpegang pada pandangan ini, menekankan bahwa metode pendeteksian melalui semburan sinar gamma tidak seandal metode pemetaan galaksi secara langsung. Atau kemungkinan kedua, model fundamental kita tentang alam semesta memang salah. Atau paling tidak belum lengkap. Dan kemungkinan kedua inilah yang membuat penemuan ini dianggap terlarang. Penemuan ini memaksa para ilmuwan untuk melangkah keluar dari batas-batas teori konvensional dan mulai mempertimbangkan ide-ide paling berani, bahkan yang dianggap menyimpang, tentang bagaimana alam semesta kita sesungguhnya bekerja. Inilah anomali yang pada akhirnya dapat memicu revolusi ilmiah. Kalau model standar tidak mampu menjelaskan struktur-struktur raksasa ini, lantas apa saja alternatifnya? Salah satu gagasan utama adalah bahwa gravitasi itu sendiri pada skala yang sangat besar mungkin tidak berperilaku persis seperti yang diprediksikan oleh teori Einstein. Dari sinilah muncul apa yang disebut sebagai teori gravitasi termodifikasi. Sebagai contoh, teori MOND atau dinamika Newton yang dimodifikasi, Modified Newtonian Dynamics, berhipotesis bahwa pada percepatan yang sangat kecil, seperti yang kita temukan di pinggiran galaksi atau ruang antar galaksi, gaya gravitasi berkurang seiring jarak lebih lambat dari yang selama ini kita bayangkan. Hal ini memungkinkan penjelasan mengenai rotasi galaksi tanpa perlu melibatkan materi gelap, dan bahkan mungkin mempercepat pembentukan struktur skala besar. Teori-teori lain memperkenalkan medan tambahan atau dimensi ruang yang hanya memperlihatkan efeknya pada jarak kosmologis. Saat ini, semua gagasan ini masih dianggap berada di pinggiran ilmu pengetahuan. Gagasan-gagasan ini rumit dan tidak selalu konsisten dengan pengamatan lainnya. Namun, kemunculan gagasan-gagasan ini sendiri mengindikasikan bahwa krisis sedang membayangi bidang kosmologi. Keberadaan objek-objek yang mustahil ini memaksa para fisikawan untuk mencari fisika baru, melampaui batas-batas model standar dan relativitas umum. Perlu dipahami bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sekumpulan dogma yang statis. Sebaliknya, ini adalah proses yang hidup, dipenuhi perdebatan, diskusi, dan kompetisi antar gagasan. Penemuan tembok besar Hercules Corona Borealis memicu perdebatan sengit di komunitas ilmiah yang masih berlangsung hingga saat ini. Di satu sisi, ada para pendukung model standar. Mereka berpendapat bahwa ini kemungkinan besar hanyalah artefak statistik dan kita perlu menunggu data yang lebih akurat dari survei langit di masa depan yang akan mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan struktur ini. Mereka menyoroti kesuksesan besar model standar dalam menjelaskan berbagai fenomena lain, mulai dari radiasi latar belakang kosmik hingga kelimpahan elemen ringan di alam semesta. Di sisi lain, terdapat para ilmuwan yang merasa bahwa sudah terlalu banyak anomali yang terakumulasi untuk diabaikan. Bagi mereka, struktur raksasa ini adalah indikasi jelas bahwa teori-teori kita saat ini belum lengkap. Perdebatan ini bukanlah tanda kelemahan dalam sains, melainkan sebaliknya, ini adalah kekuatan pendorong utamanya. Justru di persimpangan antara teori dan fakta-fakta yang tak terjelaskan inilah, gambaran dunia yang baru dan lebih sempurna dilahirkan. Dan kita semua adalah saksi dari salah satu momen penting yang mengubah arah sejarah pemahaman kita tentang alam semesta. Mari kita renungkan sejenak. Mengapa para ilmuwan, bahkan dalam percakapan informal sekalipun, masih menggunakan istilah yang terkesan tidak ilmiah seperti arsitektur? Kata ini membawa konotasi yang kuat mengenai keteraturan, tujuan, dan rancangan, desain.
Tentu tidak ada ilmuwan serius yang mengklaim bahwa struktur-struktur ini dibangun oleh entitas tertentu. Namun, istilah tersebut sangat akurat dalam menangkap perasaan yang muncul ketika kita melihat peta struktur skala besar dari alam semesta. Ini bukan kekacauan, ini bukan tumpukan yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah sebuah sistem. Ia memiliki elemen-elemennya sendiri. Simpul, nodes, filamen, filaments, dinding, walls, dan ruang hampa, voids. Ia juga memiliki hierarkinya sendiri dan mematuhi aturan serta hukum tertentu. Struktur ini lebih menyerupai jaringan saraf di otak atau sistem akar pohon raksasa daripada apa yang kita duga akan dihasilkan oleh kekuatan alam yang buta dan acak. Penggunaan kata arsitektur adalah pengakuan atas kenyataan bahwa alam semesta pada skala terbesarnya memiliki tingkat kerumitan dan keteraturan yang sungguh menakjubkan, dan keteraturan ini menuntut sebuah penjelasan. Mungkin penjelasan yang jauh lebih mendalam daripada yang dapat kita bayangkan saat ini. Pembicaraan mengenai arsitektur kosmik ini mau tidak mau akan membawa kita pada salah satu misteri fisika yang paling mendalam, yaitu masalah penyetelan halus, fine-tuning alam semesta. Intinya konstanta fisika fundamental, seperti kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, hingga massa elektron, memiliki nilai yang persis seperti yang diperlukan agar struktur kompleks, bintang, planet, dan pada akhirnya kehidupan dapat terbentuk. Seandainya salah satu konstanta ini bergeser sedikit saja, alam semesta yang kita kenal akan benar-benar berbeda, mungkin tanpa bintang, kacau, dan steril. Pembentukan jaring kosmik yang begitu kompleks dan teratur ini pun sangat bergantung pada penyetelan halus tersebut. Maka muncul pertanyaan, apakah ini sekadar keberuntungan luar biasa bahwa kita kebetulan mendiami alam semesta dengan kondisi yang persis seperti ini? Atau adakah prinsip yang jauh lebih mendalam yang mendasarinya? Beberapa fisikawan mengemukakan hipotesis multiverse, bahwa ada jumlah alam semesta yang tak terhingga dengan hukum fisika yang berbeda, dan kita hanya kebetulan berada di alam semesta yang kondisinya ternyata cocok untuk kehidupan. Sementara itu, ada yang berpandangan bahwa hal ini adalah indikasi bahwa pemahaman kita terhadap hukum alam masih sangat dangkal, dan bahwa pasti ada teori tunggal yang utuh, dari mana semua konstanta tersebut dapat diturunkan secara definitif. Saat kita melihat kompleksitas dan keteraturan luar biasa dari jaring kosmik ini, pikiran kita mulai mengarah pada ide-ide yang lebih berani, bahkan terkesan fantastis. Salah satunya adalah hipotesis simulasi. Konsep filosofis ini mengajukan gagasan bahwa realitas kita ini sebenarnya hanyalah sebuah simulasi komputer yang diciptakan secara artifisial. Meskipun dipopulerkan oleh film The Matrix, ide ini sebenarnya telah menjadi topik diskusi serius di kalangan beberapa filsuf dan fisikawan. Di bawah kerangka hipotesis ini, struktur alam semesta yang begitu teratur mungkin bukan hasil dari evolusi alami, melainkan hanya konsekuensi dari aturan dasar atau algoritma yang ditanamkan oleh para pencipta simulasi. Mungkin saja, jaring kosmik hanyalah cara paling efisien untuk mendistribusikan sumber daya komputasi dalam program raksasa tersebut. Tentu saja, ini adalah spekulasi murni yang pada saat ini belum bisa dikonfirmasi ataupun dibantah. Tapi, ide ini memaksa kita untuk merenungkan kembali sifat dasar realitas itu sendiri, dan apa yang mungkin tersembunyi di balik gambaran dunia yang selama ini kita kenal. Bagaimana jika hukum-hukum fisika yang kita pahami hanyalah barisan-barisan kode? Tentu saja ketika kita membicarakan arsitektur kosmik, kita pasti akan sampai pada pertanyaan yang paling menarik sekaligus kontroversial. Bagaimana jika ini benar-benar arsitektur? Bagaimana jika struktur raksasa ini adalah buatan? Gagasan ini tentu saja jauh di luar batas sains arus utama dan lebih condong ke ranah ufologi dan fiksi ilmiah. Sangat sulit membayangkan sebuah peradaban yang mampu memanipulasi materi dalam skala miliaran tahun cahaya. Itu akan membutuhkan sumber energi dan teknologi yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Namun, sebagai eksperimen pemikiran, ide ini sungguh memikat. Mungkinkah struktur ini diciptakan oleh bentuk kecerdasan kuno yang tak dapat kita pahami, sebagai proyek rekayasa raksasa misalnya, untuk mentransfer energi atau informasi melintasi alam semesta? Saat ini, sains belum memberikan dasar apapun untuk asumsi semacam itu. Namun, fakta bahwa struktur mustahil ini ada, menyisakan celah kecil untuk fantasi kita yang paling liar.
Hal ini mengingatkan kita betapa sedikitnya yang sebenarnya kita ketahui, dan bahwa alam semesta mungkin adalah tempat yang jauh lebih aneh dan menakjubkan daripada yang kita duga. Selain itu, ada teori-teori yang jauh lebih eksotis, namun tetap ilmiah, yang berupaya menjelaskan anomali dalam struktur alam semesta. Salah satunya adalah kosmologi siklus konformal, conformal cyclic cosmology, yang diajukan oleh fisikawan ternama Roger Penrose. Menurut hipotesis ini, alam semesta kita hanyalah satu dari rangkaian siklus tak terbatas, atau yang disebut eon. Akhir dari satu eon, ketika alam semesta telah mengembang hingga sangat renggang dan dingin, menjadi awal dari eon berikutnya, sebuah Big Bang yang baru. Dan, menurut Penrose, informasi dari eon sebelumnya dapat merembes ke dalam eon kita saat ini. Ia berhipotesis bahwa beberapa anomali yang kita lihat pada peta radiasi latar kosmik mungkin merupakan jejak tabrakan lubang hitam raksasa yang terjadi di siklus alam semesta sebelumnya. Mungkin saja, beberapa struktur raksasa yang kita amati bukanlah formasi baru di eon kita, melainkan semacam hantu atau bekas luka yang diwariskan dari alam semesta terdahulu. Teori ini sangatlah kompleks dan masih diperdebatkan. Namun teori ini menunjukkan sejauh mana kecanggihan intelektual para ilmuwan dalam upaya mereka menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kerangka standar. Ada lagi misteri lain yang mungkin terkait dengan struktur skala besar, yaitu yang dinamakan cold spot atau bintik dingin. Pada peta radiasi latar kosmik, CMB, yang umumnya sangat seragam, terdapat satu area yang dinginnya di luar nalar, jauh lebih dingin dari area sekitarnya. Secara statistik, kemungkinan kemunculan bintik semacam ini murni karena kebetulan itu sangat kecil. Selama bertahun-tahun, ini menjadi salah satu teka-teki utama dalam dunia kosmologi. Namun, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa di arah cold spot ini terdapat kekosongan raksasa, Super Void Eridanus. Ini adalah salah satu void terbesar yang pernah diketahui dengan rentang hampir 1 miliar tahun cahaya. Salah satu teori menyebutkan bahwa foton radiasi latar kosmik saat melintasi kekosongan raksasa ini kehilangan sebagian energinya. Hilangnya energi inilah yang lantas membuat area langit tersebut terasa lebih dingin. Jika teori ini benar, maka ini adalah bukti langsung bagaimana struktur skala besar memengaruhi cahaya pertama di alam semesta. Tetapi, sebagian ilmuwan berpendapat lebih jauh. Mereka menduga bahwa bahkan void sebesar itu pun tidak bisa menjelaskan sepenuhnya fenomena cold spot ini. Dan disinilah muncul hipotesis paling berani. Misalnya, bahwa bintik dingin ini adalah memar akibat benturan alam semesta kita dengan alam semesta paralel yang lain. Dan ini bukanlah satu-satunya keanehan yang muncul dari radiasi latar kosmik. Ada anomali lain yang dijuluki secara tidak resmi sebagai sumbu kejahatan atau axis of evil. Intinya, ketika para ilmuwan menganalisis detail fluktuasi suhu dalam radiasi latar kosmik, mereka menemukan adanya sebuah sumbu istimewa. Fluktuasi tersebut tersusun mengelilingi sumbu ini dengan pola yang ternyata tidak sepenuhnya acak. Bagian yang paling membingungkan adalah sumbu ini tampak sejajar persis dengan bidang ekliptika, yaitu bidang orbit planet-planet di tata surya kita. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip Kopernikus, sebuah konsep yang menyatakan bahwa lokasi kita di alam semesta seharusnya tidak memiliki kekhususan apapun. Kita seharusnya tidak menemukan arah-arah yang menonjol yang terkait dengan sistem lokal kita, tata surya, dalam skala kosmik. Para ilmuwan telah mencoba menjelaskan fenomena ini, entah itu sebagai kesalahan dalam pemrosesan data satelit atau polusi sinyal yang berasal dari galaksi kita sendiri. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan mengenai anomali ini. Ini adalah lonceng peringatan lain, kecil, namun sangat mengkhawatirkan, yang mengisyaratkan bahwa pemahaman kita tentang alam semesta mungkin belum lengkap. Mungkin saja, struktur berskala besar di alam semesta menyimpan fitur-fitur yang jauh lebih mendalam dan aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Lantas, apa yang menanti kita di masa depan? Bagaimana caranya kita bisa mengurai misteri arsitektur kosmik alam semesta ini? Jawabannya, seperti biasa dalam dunia astronomi, terletak pada hadirnya instrumen-instrumen baru yang jauh lebih canggih. Teleskop luar angkasa James Webb atau JWST saat ini sudah memungkinkan kita mengintip ke era paling awal pembentukan alam semesta, sekaligus menyaksikan bagaimana galaksi-galaksi pertama mulai terbentuk.
Misi khusus, seperti teleskop luar angkasa Euclid dari Eropa, dirancang secara spesifik untuk menyusun peta 3 dimensi alam semesta yang paling akurat dan terperinci, mencakup miliaran galaksi. Data-data ini akan memungkinkan kita mengukur parameter jaring kosmik atau cosmic web dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita juga dapat memverifikasi keberadaan struktur raksasa terbesar, seperti dinding besar Hercules Corona Borealis, dan mungkin menemukan objek-objek baru yang jauh lebih menakjubkan. Kita saat ini hidup di era keemasan kosmologi. Belum pernah dalam sejarah peradaban manusia kita memiliki instrumen sekuat ini untuk mempelajari alam semesta. Sangat mungkin bahwa jawaban atas banyak pertanyaan besar yang kita ajukan hari ini akan segera ditemukan dalam beberapa tahun atau dekade mendatang. Ada masalah lain yang secara tidak langsung terhubung dengan pemahaman kita tentang struktur skala besar. Ini yang dinamakan ketegangan Hubble. Faktanya, ada dua cara utama untuk mengukur laju perluasan alam semesta saat ini, yang dinyatakan melalui konstanta Hubble. Satu cara didasarkan pada pengamatan radiasi latar kosmik, yaitu melihat kondisi alam semesta awal. Cara kedua didasarkan pada pengamatan objek-objek di alam semesta terdekat atau modern, seperti supernova atau bintang variabel Cepheid. Masalahnya adalah, kedua metode ini menghasilkan angka yang berbeda. Selisihnya memang tidak terlalu besar, tetapi signifikan secara statistik, dan perbedaan ini tidak hilang meskipun kita terus menyempurnakan data yang ada. Krisis kosmologi ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam model kita yang menghubungkan antara alam semesta awal dan alam semesta modern. Mungkin saja sifat energi gelap berubah seiring waktu, atau mungkin ada jenis partikel baru yang selama ini belum kita ketahui. Pada akhirnya, pemecahan misteri ini kemungkinan besar akan sangat erat kaitannya dengan pemahaman kita tentang bagaimana arsitektur kosmik raksasa yang kita saksikan hari ini terbentuk dan berevolusi. Tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan konduktor utama dari simfoni kosmik modern kita, energi gelap. Jika materi gelap adalah pemahat yang menarik materi menjadi filamen dan dinding, maka energi gelap adalah kekuatan yang berupaya merobek semua itu berkeping-keping. Kekuatan inilah yang menyebabkan alam semesta mengembang semakin cepat atau berakselerasi. Di masa depan yang sangat jauh, jika energi gelap terus bertindak seperti ini, ia akan menghancurkan semua ikatan gravitasi. Awalnya, supergugus akan berpisah, kemudian gugus-gugus galaksi, dan akhirnya galaksi itu sendiri. Pada akhirnya tata surya, planet, bahkan atom itu sendiri pun akan terkoyak. Skenario mengerikan ini dikenal sebagai Big Rip atau sobekan besar. Dengan demikian, arsitektur megah yang kita saksikan hari ini hanyalah fenomena sementara. Ini adalah hasil dari pertarungan kosmik antara gravitasi yang berusaha menyatukan segalanya dan energi gelap yang berjuang untuk mendorong semuanya terpisah. Kita hidup di zaman yang unik, di mana struktur ini paling menonjol dan dapat kita pelajari. Dalam puluhan miliar tahun, tidak akan ada jejak yang tersisa dari struktur ini, hanya alam semesta yang dingin, gelap, dan hampa. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita? Di mana sebenarnya posisi kita dalam gambaran yang begitu megah ini? Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari jaringan kosmik yang luas ini mengubah total cara kita memandang diri kita sendiri. Kita bukan sekadar hidup di planet yang mengelilingi bintang, di sudut salah satu dari ratusan miliar galaksi. Tidak, kita hidup dalam sebuah struktur. Galaksi kita bukanlah sebutir pasir yang hilang di padang gurun yang tak bertepi. Ia adalah bagian dari organisme raksasa yang saling terhubung erat. Kita berada dalam sebuah filamen galaksi yang kemudian menjadi bagian dari gugus Super Virgo, dan gugus Super Virgo itu sendiri adalah bagian dari struktur yang jauh lebih besar lagi, yang dinamakan Laniakea. Kesadaran ini memunculkan rasa memiliki yang begitu mendalam dan aneh. Kita tidak sendirian dalam kekacauan semata. Kita adalah bagian dari sebuah keteraturan kosmik yang skalanya hampir tak mampu dijangkau oleh akal kita. Ini membuat kita merasa sangat kecil, sekaligus menjadi bagian dari sesuatu yang sungguh agung. Rumah kita bukanlah bumi, dan bukan pula tata surya. Rumah kita adalah keseluruhan arsitektur kosmik ini. Ada satu lagi hal mencengangkan yang menarik perhatian banyak ilmuwan dan filsuf. Kemiripan luar biasa antara struktur alam semesta dalam skala terbesar dengan struktur-struktur lain yang kita temukan di alam. Jaring kosmik, cosmic web, dengan simpul dan filamennya sangat mirip.
mencengangkan dengan jaringan saraf otak manusia, atau sistem akar pohon, atau bahkan pola pertumbuhan koloni jamur lendir, bahkan struktur internet. Fenomena di mana pola-pola yang sama muncul pada skala yang sama sekali berbeda ini disebut fraktalitas. Tentu, ini mungkin hanya kebetulan, akibat dari prinsip dasar yang serupa. Misalnya, optimasi koneksi menghasilkan bentuk yang mirip. Namun, ini juga bisa menjadi isyarat adanya hukum pengorganisasian materi yang lebih dalam dan universal, yang berlaku di mana-mana, dari mikrokosmos hingga megakosmos. Mungkin saja alam semesta ini benar-benar semacam otak atau organisme raksasa, dan kita hanyalah bagian kecil darinya yang sedang berusaha memahami keseluruhan. Segala penemuan dan misteri ini menuntun kita pada refleksi penting mengenai keterbatasan pemahaman kita. Kita menciptakan model dan teori untuk menggambarkan realitas. Namun, kita harus selalu ingat, peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Teori-teori kita hanyalah perkiraan, alat yang berfungsi baik dalam kerangka tertentu. Ketika kita menjelajahi skala ekstrim, seperti 10 miliar tahun cahaya, wajar saja jika peralatan kita mulai menunjukkan kegagalan. Bisakah kita, pada dasarnya, sebagai makhluk yang pola pikirnya terbentuk hanya untuk bertahan hidup di satu planet kecil, memahami sifat sejati alam semesta secara keseluruhan? Mungkin beberapa aspek realitas akan selamanya berada di luar jangkauan pemahaman kita. Dan itu sama sekali bukan hal yang buruk. Sebaliknya, kesadaran inilah yang justru membuat sains begitu menarik dan memikat. Ini adalah perjalanan tanpa akhir, di mana di balik setiap cakrawala yang terbuka, kita akan disambut oleh cakrawala baru yang jauh lebih misterius dan indah. Lantas, mengapa penemuan ini sampai dijuluki sebagai penemuan terlarang? Tentu saja, ini bukan berarti ada konspirasi global para ilmuwan yang berupaya menyembunyikan kebenaran dari kita. Sifat kerahasiaan di sini berbeda. Pengetahuan ini dilarang dalam artian bahwa ia menghancurkan pandangan dunia yang sudah nyaman dan mapan. Ia memaksa kita mengakui bahwa teori-teori paling mendasar yang selama ini menjadi landasan fisika modern mungkin saja keliru atau belum lengkap. Pengetahuan semacam ini sangat tidak nyaman. Ia menciptakan krisis, memaksa komunitas ilmiah untuk meninjau kembali fondasi mereka, dan itu selalu menjadi proses yang menyakitkan. Penemuan ini membuka pintu bagi ide-ide paling berani, bahkan yang dianggap sesat atau heretikal, yang sebelumnya hanya dianggap omong kosong fiksi ilmiah. Jadi, larangan di sini bukanlah perintah dari luar, melainkan penghalang internal. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui yang muncul saat kita berdiri di tepi peta pengetahuan kita, menatap jurang dari apa yang belum kita pahami. Inilah tantangan yang dilemparkan semesta kepada kecerdasan kita. Saat kita menatap masa depan, kita hanya bisa meraba-raba kejutan, apalagi yang telah disiapkan oleh semesta untuk kita. Seiring dengan semakin tajamnya teleskop kita dan semakin detailnya peta kosmik yang kita miliki, kita pasti akan menemukan struktur baru yang jauh lebih aneh dan sulit dijelaskan. Mungkin kita akan menemukan bukti keberadaan dinding besar Hercules Corona Borealis. Atau, bisa jadi, kita justru menemukan sesuatu yang ukurannya jauh melampauinya. Mungkin juga kita akan melihat bahwa jaring kosmik memiliki semacam periodisitas atau keteraturan yang akan meruntuhkan total anggapan bahwa pembentukannya terjadi secara acak. Setiap penemuan baru dalam kosmologi tampaknya tidak memberikan jawaban, melainkan justru memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih mendalam. Apa yang ada sebelum Big Bang? Apa yang terletak di luar batas semesta yang dapat kita amati? Apakah kita sendirian di kosmos yang masif dan terstruktur ini? Perjalanan ini baru saja dimulai, dan penemuan paling monumental yang akan membalikkan total pemahaman kita tentang realitas masih menunggu di depan mata. Dan dengan demikian, perjalanan kita menjelajahi arsitektur kosmik telah sampai di penghujungnya. Kita telah melihat bahwa alam semesta bukanlah sekadar subgalaksi yang kacau balau, melainkan sebuah struktur agung dan teratur yang terdiri dari filamen, dinding, dan kehampaan. Kita juga mengetahui tentang raksasa-raksasa kosmik seperti dinding besar Sloan dan bahkan dinding besar Hercules Corona Borealis yang mustahil, sebuah struktur yang menantang pondasi dasar kosmologi modern. Kita menyadari bahwa di balik struktur ini terdapat kerangka tak kasat mata yang terbuat dari materi gelap, dan cetak biru awalnya telah diletakkan sejak alam semesta masih dalam tahap bayi. Namun yang terpenting, kita menyadari bahwa arsitektur ini bukan hanya sekadar fakta ilmiah.
Ini adalah sebuah misteri. Sebuah misteri yang memaksa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang sifat realitas, tentang tempat kita di dalamnya, dan tentang batas-batas pengetahuan kita. Rahasia terlarang kosmos yang paling agung bukanlah konspirasi, melainkan keagungannya sendiri, kerumitan dan keindahan yang tak terduga, yang mengisyaratkan bahwa kita sedang berdiri di ambang era baru dalam memahami dunia. Terima kasih telah menemani saya malam ini, menjelajahi luasnya alam semesta. Saya harap presentasi ini dapat membantu Anda menyelam ke dalam tidur yang nyenyak dan tenang. Dan sekarang, inilah pertanyaan utama yang ingin saya tinggalkan sebagai bahan perenungan Anda. Menurut Anda, apa yang ada di balik arsitektur kosmik ini? Apakah hanya kebetulan hukum-hukum fisika, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar? Tuliskan teori-teori paling berani Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini dan berikan like jika perjalanan ini menarik bagi Anda. Selamat malam.